Ketemu lagi dengan saya dalam forum Dr. N. Nama channel ini saya rubah agar orang bisa menemukan channel ini dengan gampang. Forum Dr.N. Hari ini saya akan membahas tentang vaksinasi dan cacar air. Ajaib, pertanyaannya ini bukan datang hanya dari satu orang, tapi beberapa orang. Ini saya baca ya. Ipar saya umur 75 tahun, sudah vaksinasi yang kedua. Kemudian kena cacar ular, herpes zoster. Kata dokternya, sekarang cukup banyak lansia yang setelah vaksinasi kedua terserang virus ini. Disebutkan juga di situ kira-kira 1-2 minggu setelah vaksin yang kedua, daya tahan tubuh kita itu menurun. Jadi perlu jaga nutrisi yang baik, banyak makan vitamin A, B, C dan sebagainya. Lalu jangan pergi jauh-jauh dahulu. Ya. Jadi di sini ada 2 masalah yang akan saya bahas satu demi satu. Saya bahas masalah yang kedua dahulu, yaitu tentang penurunan imunitas. Segera saja saya sebutkan, jangan percaya pada hal yang kedua tadi ya. Kalau setelah vaksinasi kita tidak enak badan, kita capek, istirahatlah. Gampang saja ya. Tetapi kita tidak perlu khusus beristirahat hanya karena vaksinasi. Bekerjalah seperti biasa. Vaksinasi tidak menurunkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Apalagi imunitas terhadap COVID sama sekali tidak menurun, dia akan menaik setelah vaksinasi yang kedua. Kemudian tentang masalah yang pertama tadi, cacar ular atau cacar air yang muncul lagi atau herpes zoster. Ya. Bisakah terkena herpes zoster atau cacar ular tadi setelah vaksinasi yang kedua? Dokter yang merawat kenalan saya tadi itu berkata bahwa dia menemukan banyak kasus demikian. Ya. Saya tidak tahu berapa banyak. Karena itu kalau teman-teman semua menemui masalah ini, tolong ceritakan ini di komentar di bawah ini, di YouTube ya. Saya ingin tahu berapa banyak sih yang terkena. Ya. Tapi saya ingin beritahu saja ya, bahwa saya sendiri ini terkena. Ini masih ada bekasnya di sini. Ya, di sini masih ada bekasnya. Pada hari ketiga bentolnya sudah 3. Pada hari pertama baru 1. Herpes itu adalah virus cacar air. Jadi orang tidak mendapat herpes dari luar ke dalam badan kita, tetapi dia ada di dalam badan kita. Waktu kecil kita kena cacar air, virus itu tidak pernah mati. Dia hidup di dalam saraf-saraf kita, di sini, di seluruh tubuh kita. Kalau keadaan tidak bagus, maka dia akan muncul sebagai herpes, bukan sebagai cacar air. Bentuk kelainannya di kulit mirip dengan cacar air. Dia seperti bisul yang kecil, ada airnya, ya. Bisa sedikit sekali, saya sedikit sekali, saya cuma di sini ini, di sini, sedikit di sini dan di ujung sini. Tetapi juga bisa luas sekali. Bagi dunia kedokteran, ini masalah kecil, tidak masalah ya. Jadi kalau mendapat herpes, cuma herpes begitu ya. Tetapi bisa menyakitkan. Ini bentuk-bentuk herpes di berbagai tempat di tubuh. Seandainya itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Kalau muncul satu titik yang gatal, satu titik gatal ya, di mana saja, bisa di pipi, bisa di leher, bisa di dada, di tangan, di kaki, di punggung. Anggap saja itu herpes dan
diobati dengan obat herpes, yaitu satu, salep asiklovir, yang kedua adalah tablet asiklovir. Saya masih punya sisa salep yang saya pakai kemarin. Ini, pergi ke dokter, minta tablet asiklovir. Ya. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa paling bagus kalau itu tadi dilakukan 24 jam setelah muncul bentol pertama. Kalau sudah lewat 2 hari, apalagi lewat 3 hari, maka akan kurang khasiatnya. Saya begitu muncul, langsung saya kasih salep, saya kasih plester. Ini plesternya, ini bentuknya begini ini, dan dengan cepat dia hilang. Kemudian ada orang bertanya, bagaimana kita tahu bahwa itu herpes dan bukan penyakit lain, atau bukan bisul, bukan digigit semut? Gampang saja, kasih salep tadi, jangan pakai antibiotik. Kita lihat besoknya. Kalau bisul dia akan tumbuh terus, ya. Kalau digigit nyamuk atau digigit semut, biasanya besok sudah hilang sama sekali, tidak ada bekasnya. Itu bukan herpes. Kalau herpes itu cukup lama. Pada kasus saya ini seminggu kemudian mengering, dan sampai sekarang masih ada bekasnya 3 minggu kemudian. Hal yang perlu diketahui tentang herpes adalah herpes itu bisa muncul beberapa kali, tidak hanya 1 kali, ya. Dia bukan penyakit kotor. Zaman dulu kalau ada orang terkena herpes, segera orang bilang itu penyakit kotor, itu sipilis, ya. Salah, itu bukan. Herpes berasal dari badan kita sendiri, muncul dari virus cacar air yang ada di dalam badan kita, tidak dari luar. Tetapi hal yang khas dari dia adalah dia hanya muncul pada sebelah tubuh, sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi misalkan dia muncul di dada di sini, 1 garis, ya, dia harus 1 garis. Dia di sini, dia tidak mungkin muncul di sini, tidak mungkin muncul di sini, tidak mungkin muncul di sini. Kalau muncul di sini dan di sini, itu bukan herpes. Jadi dia hanya 1 garis. Garis tengah badan, 1 garis. Garis tengah badan, 1 garis. Tidak bisa 1, 2, begitu, bukan. Itu bukan herpes. Pada kasus saya, maka yang terjadi adalah, ini saya tunjukkan, ya. Ini di sini. Nah, ini adalah jalur syaraf. Dia tidak terkena di bagian sini. Ini syaraf lain yang mempersyaraf di sini. Pada kasus saya, dia hanya mengenai syaraf yang di sini, di titik ini dan sekitarnya, di titik ini dan sekitarnya. Tidak ke kanan, tidak ke bawah, tidak kemana-mana, hanya 1 tempat. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah efek samping dari vaksinasi. Tetapi ada baiknya ini dicatat oleh petugas sebagai laporan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nanti setelah semua laporan datang, akan ketahuan apakah benar bahwa cacar ular atau herpes zoster ini merupakan kejadian ikutan pada vaksinasi. Lebih jauh tentang herpes ini akan saya bahas pada video saya berikutnya. Dan sekian serta terima kasih. Sampai jumpa.